Supreme Martial God Technique. Bab 2201-2210. Bab 2201 Ketidakberdayaan Lonceng Penciptaan Ilahi. Dewa Perang, dia sudah pergi. Kamu mencoba segala cara untuk menjauhkannya dari masalah ini, tapi dia tetap tidak bisa lepas dari roda takdir. Mereka masih datang untuk mencari Wu Yun. Atau, ini adalah takdir. Yah, itu adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Kamu pergi demi dia. Dan sekarang, dia telah pergi untukmu. Tidak ada di antara kalian yang bisa lolos dari pengaturan takdir. Setelah sekian lama, lonceng ilahi dari penciptaan mengeluarkan pesan desahan tak berdaya. Setelah merenung sejenak, dia menjentikkan lengan baju dan jubahnya, terbang menjauh, dan meninggalkan tempat ini. Kembali ke lembah. Melihat kembalinya lonceng penciptaan ilahi, semua gadis dan naga dewa kecil berkerumun pada saat yang bersamaan. Ditanyakan satu demi satu. Dia bahkan lebih khawatir ketika dia tidak melihat Wu Yun. Namun, lonceng penciptaan ilahi tidak secara langsung mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Dia hanya berkata kepada gadis-gadis itu, jangan bertanya terlalu banyak tentang Wu Yun. Dia tidak dalam bahaya. Aku akan memberitahumu nanti. Selamatkan Bai Lier dulu. Ketika mereka mendengar bahwa Bai Lier harus diselamatkan, gadis-gadis itu cemas. Sangat. Tapi dia harus mengangguk. Dan proses selanjutnya dalam membantu Bai Lier memulihkan pil iblis yang rusak juga sangat lama. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ini mungkin bukan waktu yang lama. Namun, bagi gadis-gadis yang mengkhawatirkan keberadaan Wu Yun, 3 hari 3 malam ini sangatlah menyiksa. Namun mereka tidak berani mengganggu. Saya khawatir ada yang tidak beres dengan Bai Lier di sini. Akhirnya, dengan lonceng dewa pencipta yang berkeringat deras, dia perlahan membuka matanya. Dan wajah Bai Lier, meski masih pucat, jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Di dalam tubuh, juga mulai ada nafas samar kultivasi, setelah dikeluarkan. Gadis-gadis itu akhirnya menghela nafas lega. Jika tidak ada yang lain, pihak Bai Lier seharusnya baik-baik saja. Bagaimana kabarmu, penciptaan senior, Lier? Li Yanran adalah orang pertama yang melangkah maju dan bertanya. Dewa penciptaan Zong berhenti sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Pil iblis telah diperbaiki, tetapi masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya. Kalian bantu dia beristirahat dulu. Ya, Li Yanran mengangguk. Tapi dia dengan cepat bertanya, ngomong-ngomong, ciptaan senior, suamiku. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Tunggu, aku akan melakukan sesuatu dulu. Aku akan kembali dan menjelaskan semuanya kepadamu sebelum besok. Zong menghentikan pertanyaan Li Yanran tepat pada waktunya dan berkata pada saat yang sama, tapi jangan khawatir, dia tidak dalam bahaya. Setelah mengatakan itu, dia melompat dan meninggalkan lembah. Gadis-gadis itu tidak punya pilihan selain mengangguk. Tapi Shenlong kecil melihat beberapa kekurangan. Setelah lonceng penciptaan ilahi pergi, dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada gadis-gadis itu, mengatakan bahwa dia akan membantu lonceng penciptaan ilahi. Lalu dia buru-buru mengikutinya. Senior, tunggu aku. Setelah meninggalkan lembah, naga kecil itu berteriak keras ke lonceng penciptaan ilahi. Melihat naga dewa kecil mengejarnya, lonceng penciptaan ilahi merasa tidak berdaya. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Dia hanya belum memikirkan kebohongan macam apa yang harus dia temukan untuk Wu Yun, agar para gadis tidak mengkhawatirkan Wu Yun dan pada saat yang sama, mereka tidak akan meragukan keasliannya. Bagaimanapun, kebohongan putih ini tidak mudah untuk diungkapkan. Karena kepergian Wu Yun tidak sesederhana 1 atau 2 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, puluhan tahun, ratusan, atau bahkan ribuan tahun barulah ia bisa kembali. Dalam perjalanan ini, Wu Yun seharusnya kembali dan berbicara dengan gadis-gadis itu. Tapi dia tidak melakukan itu, mungkin karena dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Luo Yao, yang telah menunggu di alam dewa. Mungkin, ketika membuat keputusan ini, Wu Yun memiliki banyak siksaan dan penyesalan di dalam hatinya, serta bergumul dengan keputusan ini. Karena kepergiannya sama saja dengan meninggalkan gadis-gadis itu sekali lagi dan Luo Yao yang telah menunggunya selama bertahun-tahun.
Tapi dia harus melakukannya. Seperti yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi sebelumnya. Beberapa hal telah ditentukan pada roda takdir dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Dewa perang gagal mengubah nasib. Wu Yun juga tidak bisa. Naga ilahi kecil, mengapa kamu ada di sini? Naga ilahi kecil mengejarnya, dan lonceng penciptaan ilahi juga berhenti. Berbalik, dia berkata dengan tenang. Senior, kamu bisa menipu kakak ipar, tapi kamu tidak bisa menipuku. Saudaraku, apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Aku tahu kamu pernah diculik oleh orang-orang tua dari alam kekacauan itu sebelumnya. Mungkinkah itu, saudara? Saat dia berbicara, adik laki-laki Shenlong penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Tidak, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Lonceng penciptaan ilahi menepuk bahu naga kecil itu, memberi isyarat agar dia tidak bersemangat. Pada saat yang sama, dia berkata, segala sesuatunya tidak serumit yang kamu pikirkan, dan orang-orang tua dari alam kekacauan sebelumnya juga palsu. Mengenai alasannya, aku tidak akan mengatakan lebih banyak kepadamu. Aku berjanji padamu, saudaraku, jangan katakan apa-apa. Kuharap kamu bisa mengerti. Salah. Naga kecil itu menatap lonceng ilahi dengan mata tidak percaya, ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sebenarnya, aku hanya tidak memikirkan bagaimana cara memberitahu mereka. Setelah beberapa saat, lonceng penciptaan ilahi menghela nafas. Aduh, itu saja, aku tidak akan membicarakan detailnya denganmu. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa kakak tertuamu pergi ke jalan kuno langit berbintang, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali. Akhirnya, Dewa Penciptaan, Zong masih perlahan menceritakan kisah tentang jalan kuno langit berbintang. Tapi dia hanya berbicara tentang jalan kuno langit berbintang dan tidak menyebutkan hal lain. Dia juga berulang kali menyuruh naga kecil itu untuk tidak menyebutkan apapun kepada gadis-gadis itu. Dalam hal ini, Shenlong kecil secara alami mengetahui pentingnya. Tapi saat dia mendengar Wu Yun memasuki jalan kuno langit berbintang, dia benar-benar terpana. Meskipun dia belum pernah melihat jalan kuno langit berbintang, dia pernah mendengar rumor tentangnya. Bab 2202 Alasan untuk berbohong. Jalan bintang kuno dikatakan sebagai jalur yang menghubungkan seluruh alam semesta. Di alam semesta yang luas ini, aspek dunia budidaya tempat tinggal manusia, monster, dan ras alien lainnya hanyalah puncak gunung es. Bahkan bukan puncak gunung es, yang ada hanyalah debu. Sebelumnya, ketika jalan langit berbintang kuno dibuka, setiap kerlap-kerlip bintang yang saya lihat adalah eksistensi yang tidak lebih kecil dari dunia budidaya tempat mereka berada. Demikian pula, begitu Anda memasuki jalan kuno langit berbintang, sulit untuk keluar lagi. Kecuali dia memiliki kemampuan untuk secara aktif membuka jalan langit berbintang kuno, tetapi dengan kekuatan Wu Yun saat ini, seberapa sulitkah untuk bisa membuka jalan langit berbintang kuno sendirian? Orang tua yang membantu Wu Yun membuka jalan kuno menuju langit berbintang sebelumnya, apakah mereka berasal dari alam dewa atau alam suci, tidak masalah untuk saat ini. Agar bisa membuka jalan kuno menuju langit berbintang untuk Wu Yun kali ini. Mereka telah mempersiapkannya selama hampir 1 tahun. Dengan demikian, hal itu dapat dilihat. Membuka jalan langit berbintang kuno ini tidak sesederhana yang dipikirkan oleh siapapun yang belum pernah membukanya. Dan Shenlong kecil juga tahu betul kemana kakak tertuanya Wu Yun pergi. Namun, keraguan terbesar dalam benaknya saat ini adalah alasannya. Kenapa pergi? Siapa yang membantunya masuk? Aku berkata, aku berjanji kepadamu bahwa kakak tertuaku tidak akan memberitahu, jadi jangan bertanya lagi. Menghadapi pertanyaan naga kecil itu, lonceng penciptaan ilahi tidak menjelaskan. Dia hanya memberitahu Shenlong kecil itu dengan sederhana dan jelas bahwa dia tidak akan memberitahu. Aku. Naga kecil itu ragu-ragu, tapi tidak melanjutkan bertanya. Karena dia memiliki pemahaman tertentu tentang karakter Dewa Pencipta, dan dia juga lebih memahami karakter kakak tertuanya Wu Yun. Belum lagi lonceng penciptaan ilahi, bahkan jika dia mendesak untuk ditanyai, itu tidak akan ada gunanya. Adapun Wu Yun, dia mampu membuat pilihan seperti itu bahkan tanpa kembali untuk mengatakan sepatah kata pun pasti ada alasan untuk kesulitannya. Sambil menghela nafas,
naga kecil itu memandangi lonceng penciptaan ilahi. Kalau begitu, penciptaan senior, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada kakak ipar? Kita tidak bisa memberitahu mereka bahwa kakak laki-laki tertua kita pergi ke jalan kuno langit berbintang. Jika mereka mengetahuinya, aku akan takut. Oh, itu juga karena ini aku menunda, aku tidak pernah mengatakan apapun. Lonceng penciptaan ilahi menghela nafas, sejujurnya, aku pergi begitu saja karena aku tidak memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada mereka, jadi aku pergi dengan alasan ada urusan. Tetapi tidak akan berhasil jika aku tidak mengatakannya. Apa yang akan terjadi jika mereka terlalu khawatir? Sungguh kacau, aku tidak akan bisa jelaskan pada bocah itu di masa depan. Tetapi jika kamu ingin mengatakannya, kamu harus menemukan alasan yang cocok, tapi itu hanya alasan yang cocok, aku tidak tahu bagaimana menemukannya. Adakah yang bisa kamu lakukan? Lakukan. Lonceng penciptaan ilahi melemparkan masalah ini langsung ke naga kecil itu. Ini, naga kecil itu juga tersenyum tak berdaya. Meskipun dia tidak mengetahui seluk-beluk sebenarnya dari semuanya, sudah pasti Wu Yun telah pergi ke jalan kuno langit berbintang dan tidak akan bisa kembali selama beberapa dekade. Baiklah, ciptaan senior, mungkin kita bisa menjelaskannya seperti ini. Tiba-tiba, naga kecil itu berkata, bicaralah dengan cepat. Lonceng penciptaan ilahi menderita sakit kepala yang parah. Ketika naga kecil itu mengatakan ada jalan, dia segera menjadi energi. Dan ketika naga kecil itu memberitahu lonceng ilahi tentang metodenya, lonceng ilahi itu mengangguk lagi dan lagi. Sial, itu ide yang bagus. Oke, katakan saja. Kenapa aku tidak memikirkannya? Anak baik, aku punya itu untukmu. Di saat kegembiraan, lonceng penciptaan ilahi mengutuk. Lagi pula, dalam pertarungan sampai mati, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun jika diminta berurusan dengan istri Wu Yun, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Cara Shenlong kecil ini bisa dikatakan telah memecahkan masalah besar baginya. Segera, keduanya kembali ke lembah. Tanpa alasan, hal pertama yang ditanyakan gadis-gadis itu adalah tentang Wu Yun. Kali ini, setelah dia bersiap, lonceng penciptaan ilahi tidak punya alasan. Berdasarkan apa yang dikatakan naga kecil itu, dia memberitahu gadis-gadis itu. Benar saja, hasilnya luar biasa. Meskipun gadis-gadis itu sangat tidak puas, mereka tidak banyak bicara. Setidaknya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beberapa saat kemudian, mereka semua berbalik dan kembali ke kediaman masing-masing. Tapi ketika dia berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Wu Yun. Meskipun lonceng penciptaan ilahi mengetahui bahwa Wu Yun telah menderita ketidakadilan yang sangat besar, dia tidak dapat melakukan apapun untuk mengatasinya. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menghadapi gadis-gadis itu. Dan retorika ini, arti umumnya adalah Wu Yun untuk sementara menerima berita dari alam ilahi. Loyao dari alam ilahi yang mengirim seseorang untuk menjemputnya. Karena masalah di alam abadi telah selesai, dia harus dibawa ke alam ilahi untuk berlatih terlebih dahulu. Setelah melihat Luo Yao, Wu Yun menjadi bersemangat dan langsung pergi. Namun sebelum pergi, dia menyuruh lonceng penciptaan ilahi untuk kembali atas namanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada gadis-gadis itu, dan berkata bahwa dia sedang menunggu gadis-gadis di alam dewa. Faktanya, banyak kontradiksi dan kekurangan dalam penjelasan ini. Kontradiksi terbesarnya adalah bagaimana orang-orang di alam abadi benar-benar pergi ke alam ilahi untuk berlatih sebelum mereka melewati kesengsaraan ilahi. Hanya saja gadis-gadis itu belum mencapai tingkat kultivasi, jadi mereka belum mengerti. Selain itu, mereka juga mengetahui persahabatan Wu Yun dengan Luo Yao, jadi mereka tidak ragu-ragu. Tapi hanya satu orang, itu adalah Lian Ji. Dia pernah berada di puncak alam abadi. Oleh karena itu, dia segera mendengar bahwa penjelasan lonceng penciptaan ilahi penuh dengan kekurangan dan kontradiksi. Namun, dia tidak mengungkapkannya secara langsung. Setelah gadis-gadis itu pergi, dia menemukan lonceng penciptaan ilahi sendirian. Dia bertanya, apakah kamu yakin Wu Yun baik-baik saja? Dewa pencipta tertegun, dan kemudian dia mengerti bahwa Lian Ji seharusnya mengetahui kebohongannya.
Dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Ada sesuatu yang tidak bisa saya katakan. Saya harap saya mengerti." Lian Ji tidak bertanya lagi. Dia hanya berkata dengan ringan, "Tapi kebohonganmu ini, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi mereka, cepat atau lambat, Anda akan mengetahuinya." "Saya tahu, tapi mari kita bicarakan masalah masa depan nanti," kata lonceng penciptaan ilahi. Dan Lian Ji langsung berbalik dan pergi. Melihat sosok Lian Ji yang pergi, lonceng penciptaan ilahi dan naga ilahi kecil saling berpandangan. Keduanya tersenyum tak berdaya. Tapi bagaimanapun juga, masalah ini akhirnya teratasi untuk sementara. Bab 2203 semuanya sudah berakhir. Tempat lain, daerah suci. Ada beberapa lelaki tua dalam kelompok itu untuk memenuhi permintaan Wu Yun. Pertama kali mereka meninggalkan alam abadi, mereka pergi ke alam ilahi, keluarga Luo. Ketika mereka tiba di alam ilahi, mereka tidak lagi harus bersikap tertutup seperti saat berada di alam abadi. Mereka bersembunyi di alam abadi karena khawatir pesaing mereka akan mengetahui bahwa mereka sedang mencari Wu Yun. Tetapi ketika Anda mencapai alam ketuhanan, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Bahkan jika lawan mereka melihatnya, mereka tidak akan bisa menghubungi Wu Yun. Namun, ketika kepala keluarga Luo, Luo Jingtian, melihat kedatangan orang ini, dia segera memimpin seluruh keluarga Luo untuk menyambutnya dengan etiket tertinggi. Tahukah Anda, status keluarga Luo di domain dewa sebenarnya tidak tinggi. Ia hanya dapat dianggap sebagai kekuatan keluarga moderat di kelas menengah dan bawah. Bagaimana kita tidak gugup ketika menghadapi kehadiran makhluk seperti itu? Tentu saja, karena hubungan Wu Yun, orang-orang ini tidak mengudara. Semua etiket keluarga Luo ditiadakan. Pada saat yang sama, Luo Jingtian, Luo Chen, dan Luo Yao, yang terkait dengan insiden Wu Yun, dipanggil ke tempat terpisah. Tujuan Wu Yun meminta mereka datang ke sini sangat jelas dan lugas. Tentu saja, itu hanya menyebutkan tujuannya, bukan kemana Wu Yun pergi atau apa yang dia lakukan. Dia hanya mengatakan bahwa Wu Yun ada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bisa pergi, jadi dia meminta mereka untuk melakukan perjalanan. Dan memberitahu mereka bahwa Wu Yun tidak akan muncul lagi untuk waktu yang lama di masa depan, mungkin 10 tahun, 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Dan membawakan kata-kata Wu Yun bersama Luo Yao. Hentikan pertunangan Luo Yao dengan Tuan Muda Istana Aoshen, Ao Wushen. Mengenai apakah Luo Yao bersedia menunggunya kembali, Wu Yun bermaksud mendengarkan Luo Yao. Tidak ada keraguan bahwa Luo Yao sedikit bingung ketika mengetahui hal ini. Dia menunggu selama bertahun-tahun. Melihatnya, penunjukan 8 tahun akan segera tiba. Tapi saya tidak pernah menyangka di saat-saat terakhir ini, Wu Yun akan pergi. Meski kesulitan untuk pergi, Luo Yao tetap merasakan kehilangan yang tidak bisa disembunyikan. Terutama ketika diketahui bahwa Wu Yun mungkin tidak akan bisa kembali selama ribuan tahun. Namun, Luo Yao mengambil keputusan dengan cepat. Dia berkata langsung kepada orang-orang tua ini, "Senior, saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan Wu Yun, tetapi jika Anda bisa, saya harap Anda dapat membantu saya menyampaikan pesan kepadanya. Jangan katakan 1000 tahun. Itu artinya 10.000 tahun, 100.000 tahun. Aku sudah menunggunya selama 1.000.000 tahun." Dengan kata-kata ini, bahkan para lelaki tua yang telah lama berpisah dari cinta biasa di dunia ini, merasakan gelombang emosi di hati mereka. Hati. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat lagi menghubungi Wu Yun. Tapi dia masih mengangguk dan berkata, "Gadis kecil, cinta setia seperti itu benar-benar merupakan berkah bagi anak laki-laki itu. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawakan ini untukmu." Di sampingnya, Luo Jingtian juga tersenyum, merasa bersemangat dan tidak berdaya, dan merasa cukup sedih di hatinya. Perasaan campur aduk. Faktanya, jika Luo Jingtian, sebagai ayah Luo Yao, mendengar bahwa putrinya rela menghabiskan waktu bertahun-tahun menunggu seorang pria, dia tentu akan menyangkalnya. Namun, kini, dia tak bermaksud menyangkalnya. Karena dia mengetahui identitas lelaki tua di depannya dengan sangat jelas. Itu bukan lagi wilayah Tuhan. Itulah keberadaan alam suci. Wu Yun sebenarnya begitu terlibat dengan keberadaan alam suci.
Dia bahkan dapat membiarkan tempat-tempat suci ini ada dan melakukan perjalanan ke Luo Yao sendiri demi kesepakatan dengan Luo Yao. Belum lagi yang lainnya, setidaknya sudah cukup membuktikan kalau calon menantunya memang luar biasa. Coba saya tanyakan, siapa yang tidak ingin putrinya meraih kesuksesan sekaligus bahagia? Dan Wu Yun adalah orang seperti itu. Meski kali ini mungkin agak lama. Namun masyarakat di alam ketuhanannya, belum lagi hidup bersimbiosis dengan langit dan bumi, namun hanya dalam beberapa ribu tahun saja sudah pasti tidak menjadi masalah. Di masa depan, jika Wu Yun benar-benar bisa mengambil langkah itu, keluarga Luo pasti akan mencapai puncak. Jauh sebelumnya, setelah mengetahui bahwa Wu Yun adalah murid Wu Lingtian, dewa bela diri sebelumnya di alam ilahi, dia telah sepenuhnya menyetujui pertunangan antara Luo Yao dan Wu Yun. Hanya karena kontrak pernikahan dengan Istana Aoshen maka saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Tapi kali ini, setelah mengetahui bahwa Wu Yun memiliki hubungan dekat dengan orang-orang di tempat suci, dia menjadi lebih bertekad. Apalagi kali ini masalah akad nikah dengan Istana Aoshen juga bisa diselesaikan, sungguh hebat. Berbicara tentang Istana Aoshen, saat itu, Wu Yun masih berada di belantara dunia fana. Istana Aoshen juga mengirimkan orang untuk mengawasi Wu Yun selama jangka waktu tertentu. Namun kemudian, karena tekanan yang tak terkatakan, saya menyerah. Sejak saat itulah Istana Aoshen mulai merasa bahwa Wu Yun, seorang anak laki-laki dari dunia fana, sangatlah luar biasa. Hanya saja mereka sudah lama hidup damai bersama, dan hampir melupakannya. Tapi tidak pernah memikirkannya. Pada hari ini, Istana Aoshen mereka menyambut beberapa makhluk menakutkan. Beberapa keberadaan ini belum lagi Istana Aoshen yang kecil. Bahkan seluruh alam ilahi tidak berani melawannya. Mulai hari ini, Istana Aoshen berinisiatif mengumumkan penghentian pertunangan dengan Luo Yao, putri keluarga Luo. Dia juga secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak akan memiliki konflik apapun dengan keluarga Luo di masa depan. Saya harus mengatakan bahwa berita ini benar-benar berita yang meledak-ledak bagi keluarga Luo, Istana Aoshen, dan lingkaran pengaruh mereka. Dan semua orang tahu bahwa Aoshen sudah lama mendambakan Luo Yao. Hanya saja masa pertunangannya belum tiba, dan saya sudah menunggu dengan keras. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan tiba-tiba mengumumkan hasil seperti itu atas inisiatif mereka sendiri. Sontak hal itu pun menimbulkan gelombang diskusi. Banyak orang mulai bertanya apa yang terjadi dengan operasi Istana Aoshen. Namun dalam hal ini, Istana Aoshen tetap diam dan tidak menyebutkan sepatah kata pun. Memangnya, beraninya mereka menyebutkannya. Makhluk menakutkan itu datang ke pintu secara langsung dan meminta mereka untuk memutuskan pertunangan, dan mereka tidak diizinkan untuk mengungkapkan alasan apapun. Selama mereka masih ingin hidup dan Istana Aoshen mereka masih ingin ada, mereka tidak akan pernah berani membicarakan hal ini. Pada titik ini, sebelum Wu Yun pergi, hal-hal yang dia minta dari lonceng penciptaan ilahi dan orang-orang tua ini telah selesai. Dan selanjutnya Wu Yun juga akan ada periode waktu yang sangat lama yang dihabiskan di langit berbintang kuno, di antara miliaran dunia kosmik. Bab 2204 Dunia di Jalan Kuno Langit Berbintang. Jalan kuno di bawah langit berbintang tidak ada habisnya dan panjang. Wu Yun mengambang dalam kegelapan, dikelilingi oleh ruang gelap tak berujung. Yang menemaninya hanyalah bintang-bintang yang berkelap-kelip di arah yang jauh. Tapi masing-masing bintang yang tampaknya tidak jauh ini ternyata sangat jauh darinya. Setiap bintang yang berkelap-kelip adalah dunia yang sangat luas dengan sistem budidaya yang lengkap, dari dunia fana, hingga dewa, dan bahkan hingga orang suci. Dan dunia yang begitu luas tampaknya hanyalah cahaya bintang yang tidak lebih besar dari kuku jari tangan. Bisa dibayangkan betapa luas dan jauhnya jarak ini. Tentu saja ada jarak dan ada pula kedekatan. Wu Yun mengapung dalam kegelapan. Di ruang kosmik di dalam jalan kuno di langit berbintang ini, bahkan jika dia tidak bergerak, tubuhnya terus melayang ke depan. Apalagi kecepatannya sangat cepat. Namun, Wu Yun tidak memiliki tujuan apapun saat ini. Apa yang dikatakan orang-orang tua itu kepadanya sebelum dia masuk bergema di benaknya. Tuanmu Wu Lingtian telah dikendalikan oleh sekelompok orang lain di tanah suci dan memasuki jalan langit berbintang kuno.
Jika kamu tidak ingin tuanmu menjadi mayat berjalan dan menjadi alat bagi orang lain, dan kamu ingin untuk menyelamatkannya, hanya ada satu cara untuk menemukannya. Hentikan dia. Dan hanya kamu yang bisa menghentikannya. Tapi itu hanya sedikit informasi. Dewa perang datang kemana dan kemana dia pergi. Orang-orang itu tidak memberitahu Wu Yun, atau mungkin mereka bahkan tidak mengetahuinya. Sekarang Wu Yun hanya memiliki satu tujuan, yaitu menemukan tuannya Wu Lingtian. Justru karena itulah Wu Yun setuju tanpa ragu-ragu. Wu Lingtian, baginya, seperti orang tua yang terlahir kembali. Bahkan bisa dikatakan tanpa Wu Lingtian, dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Kebaikan semacam ini, meskipun harus menggunakan nyawa seseorang untuk membalasnya, tidaklah berlebihan. Oleh karena itu, setelah Wu Yun mendengar bahwa Wu Lingtian dikendalikan oleh seseorang dan memasuki jalan langit berbintang kuno, dan hanya dia yang bisa menyelamatkannya, dia setuju dengan segala cara. Dia bahkan meninggalkan putri, teman, dan Luo Yao yang telah dia perjuangkan selama beberapa tahun. Mungkin ini terlalu tidak adil bagi para gadis dan Luo Yao. Tapi Wu Yun masih belum bisa mengatasi rintangan di hatinya ini. Jika dia meninggalkan Dewa Perang sendirian, itu akan menjadi sesuatu yang dia sesali seumur hidupnya. Adapun benar atau tidaknya masalah itu, mengapa Wu Yun tidak meragukannya? Itu karena orang-orang tua itu membuat keributan pada Wu Yun. Ini adalah gambaran yang langsung ditransmisikan ke dalam kesadaran Wu Yun. Dalam gambar tersebut, Wu Lingtian sedang dikendalikan oleh seseorang, meskipun ia tidak bisa dikatakan kehilangan akal sehatnya, namun terlihat bahwa semua tindakannya mulai dikendalikan secara artifisial. Dan Wu Yun juga menyaksikan dengan matanya sendiri pemandangan itu. Wu Lingtian melangkah ke jalan kuno di langit berbintang. Lambat laun, pikiran Wu Yun perlahan-lahan ditarik dari ingatannya. Tuan, saya harus menemukan Anda. Karena takdir telah memilih Anda dan saya, kita tidak dapat menghindarinya, tetapi saya tahu bahwa jika Anda tidak mau menyerah, saya juga tidak akan menyerah. Tak satu pun dari kita akan tunduk pada takdir. Tunggu. Aku menemukanmu, dan kamu dan aku akan menggulingkan roda nasib yang mereka pegang tinggi-tinggi di tangan mereka dan menggantung di atas kepala kita, berpikir bahwa mereka mengendalikan segalanya. Tuan, tunggu aku. Meskipun kekuatanku rendah sekarang, karena aku telah meninggalkan segalanya dan datang ke jalan langit berbintang kuno ini, aku harus mencapai tujuanku. Menjadi lebih kuat, ya, sekarang aku harus melakukannya. Langkah pertama adalah menjadi lebih kuat. Sambil memikirkan seluruh masalah ini, dia juga diam-diam bersumpah untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin. Tentu saja, sekali lagi. Seberapa sulitkah menemukan Wu Lingtian di ruang luas yang tak ada habisnya ini? Bahkan jika dia tahu di mana dia berada, akan sulit untuk menemukannya, terlebih lagi Wu Yun tidak tahu di mana Wu Lingtian berada. Tapi itu seperti yang dia katakan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat. Hanya jika Anda kuat, Anda dapat mencari Wu Lingtian. Atau, mundur selangkah, apa yang akan dia lakukan sekarang bahkan jika dia menemukan Wu Lingtian? Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, Anda tetap tidak dapat mengubah apapun. Di masa lalu, Wu Yun selalu berpikir bahwa musuh mereka adalah orang-orang kuat dari alam dewa. Tapi sekarang dia tahu bahwa alam ilahi hanyalah permulaan. Di tempat suci, atau bahkan di atas tempat suci, mungkin ada makhluk yang lebih menakutkan yang mengendalikan seluruh dunia. Mereka pikir mereka kuat dan bisa mengendalikan segalanya. Sekarang, Wu Yun telah langsung keluar dari apa yang disebut aturan yang mereka tetapkan. Sesuai aturan mereka, setiap praktisi harus melalui jalur yang sama. Dari alam fana, ke alam abadi, ke alam ilahi, ke alam suci, bergerak maju perlahan, selangkah demi selangkah. Tapi setelah memasuki jalan kuno langit berbintang, Wu Yun segera keluar dari aturan yang telah ditetapkan ini. Dia tidak perlu pergi ke alam dewa manapun, dan dia bahkan mungkin tidak perlu pergi ke alam suci. Lagi pula, kapan dia bisa membuka jalan langit berbintang kuno lagi dan pergi dari sini? Kekuatannya mungkin cukup untuk bersaing dengan makhluk terbaik di tempat suci. Mungkin, lebih kuat lagi. Pertama, temukan tempat untuk menetap di dunia kultivasi. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Yun menetapkan tujuan pertamanya.
Bagaimanapun, mengambang di ruang kosmik ini tidak selalu merupakan solusi. Namun, Wu Yun melihat sekeliling. Bintang yang paling dekat dengannya, yaitu dunia budidaya yang paling dekat dengannya, dengan kecepatannya saat ini, mungkin membutuhkan waktu setidaknya bertahun-tahun untuk mencapainya. Saya tidak tahu apakah ada susunan teleportasi di tempat-tempat ini. Jika kita hanya mengandalkan terbang, itu akan terlalu jauh. Wu Yun berbisik tak berdaya. Meskipun sebelum dia masuk, lonceng penciptaan ilahi dan para tetua di tempat suci telah memberitahunya bahwa dia mungkin harus tinggal di sana selama ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum dia sempat keluar. Tapi Wu Yun masih merasa pusing karena jaraknya harus dihitung dalam beberapa tahun meskipun dia terbang. Tentu saja sakit kepala adalah sakit kepala. Selain itu, dia tidak punya cara lain yang lebih baik. Bagaimanapun, metode yang dia kuasai untuk memadatkan terowongan luar angkasa tidak lagi dapat dilakukan di ruang kosmik ini. Bab 2205 Pelatihan Teknik Mata. Mungkin karena kekuatan hukum luar angkasa yang dipahami Wu Yun. Itu hanya berlaku di dunia budidaya manusia, lagi pula hukum ruang di setiap dunia berbeda-beda. Tanpa dunia budidaya manusia, kekuatan hukum luar angkasa Wu Yun tidak akan berfungsi. Tapi untungnya, tidak ada masalah dengan budidaya, keterampilan, dan seni bela diri Wu Yun. Ia masih bisa mengendalikan kekuatan yang terkandung di langit dan bumi. Di bawah langkah naga dewa bela diri surgawi, Wu Yun berlari secepat yang dia bisa menuju dunia bintang dalam jarak yang paling dekat dibandingkan bintang lainnya. Dan proses ini tentu memakan waktu yang lama. Menurut perkiraan konservatif Wu Yun, itu akan dihitung setidaknya dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, Wu Yun juga berlatih sambil bergerak maju. Pada saat yang sama, 6 kotak kristal spiritual mata langit yang diperoleh ras alien hantu di alam kekacauan akhirnya mendapat kesempatan untuk berlatih. Dibandingkan dengan kultivasi, Wu Yun berencana untuk melatih keterampilan 3 mata ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, budidayanya sekarang terjebak pada tahap akhir dari 99 kesengsaraan surgawi. Jika ingin maju, kecuali ada peluang, akan sulit mencapai kemajuan dalam waktu singkat. Jika Anda berlatih kultivasi secara normal dan ingin mencapai terobosan, ini bukanlah sesuatu yang memakan waktu 1 atau 2 tahun. Operasi mata berbeda. Keterampilan matanya tidak lagi berbanding lurus dengan budidayanya. Ia sedang dalam keadaan menunggu makanan. Ada begitu banyak kristal roh mata langit sekarang, jika Anda tidak mengolahnya dengan cepat, maka ada yang salah dengan otak Anda. Dengan cara yang sama, berlatihlah dalam keadaan lapar akan makanan saat ini. Dengan bantuan kristal spiritual mata langit, keterampilan matanya pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Sepanjang jalan, Wu Yun lelah saat berjalan, jadi dia duduk bersila di ruang untuk bermeditasi dan melanjutkan konsumsi. Pada saat yang sama, saya juga meluangkan waktu untuk melatih keterampilan mata. Tunggu sampai Anda hampir selesai berlatih teknik murid, kemudian sadari terobosannya dan segera berangkat. Hari-hari seperti ini cukup nyaman bagi Wu Yun. Setidaknya tidak perlu terlalu khawatir dan tidak ada bahaya. Satu-satunya kekhawatiran adalah Wu Lingtian. Namun Wu Yun juga tahu bahwa mengetahui keberadaan Master Wu Lingtian tidak akan terjadi dalam semalam. Dia tidak akan bisa keluar untuk beberapa saat setelah masuk, dan hal yang sama juga berlaku untuk Wu Lingtian. Jangka waktunya bisa dari beberapa dekade, ratusan, hingga ribuan tahun. Tentu saja, tidak perlu terburu-buru saat ini. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan beberapa bulan telah berlalu. Dan Wu Yun tidak tahu lagi sudah berapa lama dia terbang di ruang kosmik ini. Sebaliknya, itu jauh lebih dekat dengan target bintang yang dia tetapkan semula. Dalam beberapa bulan terakhir, Wu Yun juga telah memurnikan dan menyerap ke-6 kotak besar Tianpu Spirit Crystal. Tentu saja hasilnya luar biasa. Sebelumnya, teknik murid pertamanya, menusuk 8 bintang di alam kondensasi. Tapi sekarang, ia telah mencapai tingkat teratas dari alam kondensasi mata, 9 bintang. Teknik pupil yang kedua adalah dengan melumpuhkan tubuh. Sebelumnya itu adalah alam kondensasi bintang 4. Tapi sekarang ia juga telah mencapai level teratas 9 bintang di alam Ningtong. Akhirnya,
saya telah menyelesaikan pelatihan tahap pertama dalam 2 teknik murid ini. Mengapa kami katakan itu tahap pertama? Itu karena, setelah mencapai level teratas Ningtong 9 bintang, Wu Yun masih merasa ini bukanlah akhir. Dia bisa merasakan bahwa kemampuan matanya masih jauh dari batasnya. Di masa depan, akan ada dunia yang lebih dalam yang menunggunya untuk bertransformasi. Karena itu, Wu Yun merasa bahwa pelatihan keterampilan matanya mungkin hanyalah permulaan. Tentu saja, mungkin saja wilayah tersebut telah dibatasi. Namun kedepannya juga akan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat budidaya. Namun bagaimana hal itu terjadi hanya akan diketahui di masa depan. Dan sekarang dia telah mencapai keterampilan murid pertama dan kedua setelah mencapai kondensasi mata 9 bintang, mereka akhirnya menyamai tingkat kultivasinya saat ini. Dengan kata lain, setelah dia menerobos ke alam abadi. Sebelum kekuatan abadi di tubuhnya berubah menjadi kekuatan ilahi, teknik murid 9 bintang sudah cukup. Adapun efeknya tergantung kekuatan musuh. Lagi pula, kekuatan tiap musuh berbeda-beda. Apa yang kita bicarakan saat ini hanyalah 2 teknik murid pertama. Teknik murid ketiganya juga merupakan yang paling kuat dari 3 teknik murid, cahaya ilahi penghancur dunia. Dan selama ini, cahaya ilahi penghancur dunia adalah yang paling sulit untuk dikembangkan. Sebelumnya, ia berada dalam kondisi kondensasi 1 bintang. Dan kali ini, meski belum ada kondensasi mata 9 bintang yang mencapai kondisi puncak seperti skill 2 mata sebelumnya. Namun ia juga telah mencapai titik kondensasi 7 bintang. Hasil ini pun membuat Wu Yun cukup puas. Hanya ada satu hal yang membuat Wu Yun merasa aneh. Sebelumnya, cahaya ilahi penghancur dunianya tidak terlalu kuat. Namun, ia sudah memiliki kemampuan tertentu untuk menghancurkan dunia. Tapi sekarang setelah mencapai 7 bintang Ningtong, kekuatan penghancur dunia tidak menjadi lebih kuat, tetapi menjadi lebih lemah. Selain itu, ada sesuatu yang sangat aneh. Artinya, Wu Yun masih merasakan teknik murid ketiganya, cahaya ilahi penghancur dunia. Mulai ada hubungan misterius dengan seni bela diri keduanya, reinkarnasi hidup dan mati. Meskipun ini perasaan yang sangat lemah, Wu Yun berhasil menangkapnya. Namun, masih belum jelas apa hubungan antara keduanya. Dan Wu Yun juga mulai ragu. Setelah levelnya meningkat, kemampuan cahaya ilahi penghancur dunia menjadi lebih lemah. Mungkin juga tidak bisa dipisahkan dari reinkarnasi hidup dan mati. Tapi Wu Yun tidak menyelidiki situasinya. Lagi pula, bahkan jika dia menggali lebih dalam, dia tidak dapat memahaminya. Setidaknya, menurutnya ini bukan hal yang buruk, dan itu sudah cukup. Setelah sedikit merapikan, Wu Yun berangkat lagi. Sepanjang jalan, sambil bergerak maju, dia juga secara tidak sadar menggunakan teknik penetrating eye. Niat awalnya sebenarnya adalah untuk mencoba kemampuan seperti apa yang akan dimiliki seseorang setelah mencapai level maksimal dari teknik menusuk mata. Pada saat yang sama, saya juga ingin mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah saya dapat menemukan sesuatu di alam semesta ini. Lagi pula, saya telah melayang-layang dengan sia-sia selama beberapa bulan, dan saya merasa sedikit lelah. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa hari kemudian, dia akan bertemu dengan seseorang yang tidak dia mengerti. Dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang berdampak besar pada pandangan kognitifnya. Bab 2206 Kontrol Peti Mati Kowloon. Di depan, jauh sekali. Di ruang gelap gulita yang tak berujung. Tiba-tiba, sebuah gambar yang sangat mengejutkan menarik perhatian Wu Yun. Jika dia tidak menggunakan teknik penetrasi pupil, mungkin Wu Yun akan melewatkan adegan ini. Itu adalah pemandangan yang terjadi pada jarak yang sangat jauh. 9 sarkofagus yang sangat besar mengapung dengan tenang di angkasa. Kelihatannya lambat, namun sebenarnya sangat cepat. Tentu tidak ada yang aneh dengan 9 sarkofagus tersebut. Namun, mereka ada di sini pada waktu yang sama. Dan mereka masih mengapung bersama dengan rapi. Ini jelas tidak biasa. Faktanya, mereka bahkan tidak mengeluarkan satupun nafas. Ini seperti 9 batu yang sangat biasa. Tidak sedikit pun nafas yang terungkap. Dan inilah mengapa Wu Yunhui berkata bahwa jika dia tidak menggunakan teknik menusuk pupil, dia tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Itu terlalu umum.
Begitu umum sehingga tidak seorang pun menyadari keberadaannya. Namun, semakin normal, semakin menarik perhatian Wu Yun. Lagi pula, ini bukan tempat biasa. Ini adalah ruang kosmik tanpa kehidupan apapun. Seperti yang dinyatakan sebelumnya. Kehadiran 9 sarkofagus di sini saja sudah cukup luar biasa. Dan ke-9 sarkofagus terbang itu biasa saja seperti batu, yang membuat orang semakin bingung. Pergi dan lihat. Wu Yun berbisik diam-diam, lalu mempercepat kecepatannya, mengubah arah, dan terbang menuju 9 sarkofagus. Namun di ruang kosmik ini, tidak lebih baik dari daratan. Meski dengan jarak pandang sebesar ini, jaraknya masih sangat berjauhan, jika ingin mendekat tidak akan bisa untuk sementara waktu. Setelah 2 hari 2 malam, Wei Tianchen akhirnya tiba di dekat 9 sarkofagus. Ketika dia semakin dekat, Wu Yun menyadari betapa mengejutkannya 9 sarkofagus ini. Sebelumnya, ketika berada di kejauhan, dia hanya bisa merasakan 9 sarkofagus ini berukuran sangat besar. Namun, tidak mungkin untuk mengetahui seberapa besarnya. Tidak mungkin menghadapi keagungan seperti itu. Namun baru setelah saya mendekat, saya menyadari bahwa hal ini tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Sangat besar. Bahkan besarnya tidak dapat digambarkan sepenuhnya. Masing-masing sarkofagus ini sebesar gunung. Selain itu, di dinding setiap sarkofagus, terdapat ukiran naga raksasa yang merayap di atasnya yang sangat mencolok. Terlihat samar-samar, seolah-olah itu nyata. His, mungkinkah itu peti mati Jiulong? Ini adalah reaksi pertama Wu Yun. Dengan ragu, Wu Yun mengelilingi 9 sarkofagus itu. Benar saja. Saya menemukannya. Pada masing-masing 9 sarkofagus tersebut terdapat 9 ukiran naga raksasa yang sulit dibedakan mana yang asli dan yang palsu. Meskipun Wu Yun tidak tahu dari arah naga raksasa ini mengapa mereka diukir begitu. Namun, Wu Yun dapat menyimpulkan hanya dari satu hal. Ini pasti yang dia duga sebelumnya, Balai Kota Kowloon. Dan jika itu masalahnya, maka itu masuk akal. Mengapa sarkofagus sebesar itu melayang di udara tanpa ada sedikit pun energi yang keluar? Ternyata dia tertahan di peti mati Kowloon. Namun kini masalah yang lebih besar muncul di benak Wu Yun. Mengapa 9 sarkofagus ini ada di sini? Siapa yang membangun 9 sarkofagus ini dan memasang arai peti mati 9 naga di atasnya? Dan apa sebenarnya yang terkandung dalam 9 sarkofagus besar ini? Itu tidak mungkin mayat. Sama sekali tidak ada makhluk hidup di dunia yang bisa memiliki tubuh sebesar itu. Setidaknya, sepengetahuan Wu Yun, tidak ada keberadaan seperti itu. Selain pertanyaan-pertanyaan tersebut, dari mana asal ke-9 sarkofagus ini dan kemana tujuannya? Apalagi ini juga merupakan masalah terbesar. Jika masalah ini bisa diklarifikasi, maka semua masalah seolah terselesaikan. Meski 9 sarkofagus ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Wu Yun. Sebab, datang atau tidak, 9 sarkofagus ini akan melewati tempat ini. Melihat postur ini, sarkofagus ini telah mengambang di ruang kosmik ini entah sudah berapa lama. Sangat mustahil bagi mereka untuk muncul sementara hanya karena Wu Yun muncul. Bisakah dihidupkan? Sebuah ide yang hampir gila tiba-tiba muncul di benak Wu Yun. Dia sebenarnya ingin membuka sarkofagus tersebut. Tidak diragukan lagi ini adalah ide yang gila. Belum lagi apakah dia memiliki kemampuan untuk membuka sarkofagus tersebut. Meski bisa dibuka, isi sarkofagus ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami Wu Yun saat ini. Tentu saja Wu Yun tidak memiliki kemampuan untuk membuka sarkofagus. Ini hanyalah idenya. Dia mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Dia bahkan menggunakan pedang pembunuhnya untuk menyerang salah satu sarkofagus. Tapi itu bahkan tidak menimbulkan riak sedikit pun. Sial, dia kuat. Wu Yun diam-diam berseru. Awalnya aku berpikir bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan jika dia tidak bisa membuka sarkofagus dengan pedang pembunuh, setidaknya dia bisa meninggalkan beberapa jejak. Namun, dia jelas berpikir terlalu banyak. Belum lagi jejaknya, tidak ada riak sedikit pun. Namun, ada satu hal yang baru ditemukan ketika pedang pembunuh Wu Yun bersentuhan dengan sarkofagus. Karena dia belum pernah menyentuh sarkofagus itu sebelumnya.
Dia menemukan bahwa ketika dia bersentuhan dengan sarkofagus, dia benar-benar dapat merasakan bahwa energi dari sarkofagus jauh melebihi energi dunia luar memasuki tubuhnya. Untuk memverifikasi, Wu Yun mengulurkan tangan dan mencoba beberapa kali lagi. Tentu saja, selama anggota tubuhnya, termasuk pedang pembunuh, menyentuh sarkofagus tersebut, dia dapat merasakan energi yang memancar dari sarkofagus tersebut memasuki tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah dia benar-benar dapat memurnikan dan menyerap energi ini dengan sangat baik dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Setelah beberapa kali uji coba dan verifikasi berulang kali, sebuah rencana perlahan muncul di benak Wu Yun. Dan rencana ini juga sepenuhnya mengubah ide sebelumnya untuk menemukan dunia bintang untuk ditinggali. Bab 2207 Roda Takdir. Ini rencananya. Wu Yun berencana mengikuti 9 sarkofagus ini secara langsung. Tidak mengikuti. Sebaliknya, dia langsung memilih sarkofagus tersebut. Pertama, Wu Yun ingin mengetahui kemana tujuan mereka. Wu Yun sangat ingin tahu tentang hal ini. Hal lainnya adalah dia tampaknya bisa berlatih lebih baik pada sarkofagus ini. Wei Tianchen telah mencobanya berulang kali, dan itu memang benar. Adapun bahayanya, setidaknya untuk saat ini belum ditemukan bahayanya. Kalau begitu, aku ingin melihat di mana sarkofagus ini akan mengapung. Ngomong-ngomong, aku akan berlatih sarkofagus ini sebentar. Bisik Wu Yun diam-diam. Kemudian dia naik ke langit, langsung mendarat di salah satu sarkofagus, dan duduk bersila. Bisa dibilang nyaman, cukup nyaman. Setelah terbang beberapa bulan, akhirnya saya punya tempat tinggal. Sarkofagus ini juga cukup lebar. Lagi pula, setiap sarkofagus itu sebesar gunung. Dan Wu Yun duduk bersila di atasnya, dan energi yang tak ada habisnya tercurah, segera membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa itu lebih besar secara eksponensial daripada dunia luar. Tapi perasaan ini juga membuat Wei Tianchen sangat nyaman. Setelah mendarat di sarkofagus, tidak ada referensi yang dapat dipercaya. Tapi Wu Yun masih bisa merasakan 9 sarkofagus itu bergerak sangat cepat. Memalingkan kepalanya, dia melirik ke dunia bintang yang awalnya ingin dia datangi. Wu Yun tersenyum acuh tak acuh. Hampir sampai, tapi sekarang sepertinya kita kurang beruntung. Setelah berbisik, Wu Yun perlahan menarik pandangannya. Dia melihat ke arah sarkofagus di depannya. Masih ada kegelapan yang tak ada habisnya. Ada banyak sekali bintang yang berkelap-kelip di kegelapan. Namun belum ada yang bisa memastikan kemana 9 sarkofagus ini akan terbang. Tentu saja, kemanapun mereka pergi, setelah mereka memutuskan, Wu Yun tidak akan mengubah targetnya lagi, setidaknya dalam waktu singkat. Perlahan kembalikan pikiranmu. Seni Dewa Bela Diri Taisang perlahan diaktifkan. Matanya sedikit tertutup, dan dia mulai menyatu dengan energi yang mengalir keluar dari sarkofagus. Secara bertahap, ia memasuki kondisi kultivasi. Selain meninggalkan jejak pikirannya, ia juga waspada terhadap kemungkinan bahaya di sekitarnya. Seluruh pikiran saya terfokus pada kultivasi. Tidak ada pemikiran lain. Namun, itu hampir bersamaan setelah Wu Yun memasuki kondisi kultivasi. Dunia lain. Ini adalah dunia kultivator manusia tempat Wu Yun berada sebelumnya. Suaka. Atau, itu adalah dunia di atas tempat suci. Karena tidak ada yang bisa dilihat di sini. Yang terlihat hanyalah kabur. Tidak ada, hanya kabur. Tampaknya hukum dunia ini belum selesai. Tampaknya juga merupakan hukum keberadaan dunia ini, awalnya memang demikian. Tiba-tiba, suara lama terdengar dari dunia berkabut. Suara ini sudah sangat tua, tetapi di usianya yang tua, suaranya menunjukkan kegembiraan yang agak terlihat. Dengarkan saja suara ini berbisik pelan. Disinilah kita menghabiskan begitu banyak energi untuk mengubah jalur penerbangan 9 sarkofagus agar bisa melewati Wu Yun. Semua kerja keras itu tidak sia-sia. Dia sudah berhasil menyusul 9 sarkofagus itu. Sudah. Rencananya berhasil, dan Wu Yun akhirnya memulai jalur normal yang benar-benar miliknya. Namun, tidak lama setelah suara lama ini turun, terdengar suara lama lainnya, perlahan naik. Pernahkah kamu khawatir bahwa dia akan berada di luar kendali kita? Meskipun, sejak dia lahir,
dari berhenti berkultivasi demi cinta, hingga Wu Lingtian membantunya terlahir kembali, dan hingga semua perjalanan berikutnya, kita berada di meja putar. Takdir. Ayo, beri dia rencana. Tapi, aku selalu merasa bahwa anak ini sedikit tidak biasa. Wu Lingtian, inilah yang terjadi saat itu. Ribuan tahun yang lalu, jika dia tidak mau patuhi takdir, bagaimana dia bisa berakhir dalam situasi buruk seperti itu? Apa yang terjadi jika seseorang mengkhianati seseorang? Terus kenapa? Suara tua yang berbicara sebelumnya berbicara lagi. Memang benar Wu Lingtian ingin melawan, tapi apa hasilnya? Setelah kelahirannya kembali, bisakah dia menyingkirkannya? Kami memutar roda takdir, dan kami juga menulis aturan seluruh dunia. Wu Yun, haha, apakah dia memberontak atau tidak, itu tidak dapat mengubah hasil akhir. Dengan kata lain, seperti Wu Lingtian, dia dipilih dengan benar, tetapi jika dia tidak patuh, akan ada yang lain. Jika Wu Yun tidak patuh, hal yang sama akan terjadi. Dan akan ada yang lain. Apakah itu adil bagi mereka atau tidak? Setidaknya, semua yang kita lakukan adalah untuk melestarikan dunia kultivasi di mana kita berada, bukan? Setelah suara itu turun, untuk waktu yang lama, dan tidak ada suara lain yang terdengar. Jalan kuno di langit berbintang, di alam semesta. Kesembilan sarkofagus itu masih mengambang. Tidak ada tujuan dan akhir. Dalam sekejap ini, beberapa bulan telah berlalu. Wu Yun juga bermeditasi di sarkofagus selama beberapa bulan. Selama periode ini, dia sesekali bangun dan berjalan-jalan, melompat dan meregangkan otot-ototnya di 9 sarkofagus. Kemudian, masuk ke kondisi budidaya lagi. Dalam beberapa bulan terakhir, segalanya tampak sangat damai. Namun ada satu hal yang membuat Wu Yun cukup puas. Latihan beberapa bulan ini dibantu oleh energi misterius di dalam sarkofagus. Ia merasa kultivasinya jauh lebih cepat daripada kultivasi normal. Meskipun masih dalam tahap akhir dari 99 kesengsaraan surgawi. Tetapi orang masih dapat merasakan bahwa puncak kesengsaraan surgawi 99 tidak jauh lagi. 9 sarkofagus ini masih ada gunanya. Jika itu masalahnya, maka saya mungkin harus mengandalkan 9 sarkofagus ini untuk membantu saya mencapai puncak 99 kesengsaraan surgawi. Wu Yun berbisik diam-diam. Suasana hatiku sedang bagus. Meski tanpa tujuan, setidaknya tingkat budidayanya meningkat lebih cepat daripada budidaya normal. Bab 2208 Perubahan yang tidak diketahui. Waktu berlalu, dan beberapa bulan berlalu dengan tergesa-gesa. Wu Yun masih menjalani kehidupan yang sama setiap hari. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih, dan sesekali bangun untuk meregangkan ototnya. Namun ke-9 sarkofagus tersebut masih belum mencapai tujuan yang seharusnya. Mereka masih melayang tanpa tujuan di angkasa. Namun, tanpa disadari, Wu Yun telah mengambang di ruang kosmik ini dengan 9 sarkofagus tersebut selama hampir setahun. Termasuk sebelumnya, sudah lebih dari 1,5 tahun. Dan 1,5 tahun ini juga merupakan lamanya waktu sejak dia memasuki jalan kuno langit berbintang. Hei, Wu Yun menghembuskan udara keruh, dan perlahan membuka matanya. Tanpa sadar, sudah 1,5 tahun sejak saya datang ke sini. Wu Yun menghela nafas dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Sebab, setelah hampir setahun, tidak sia-sia. Dia akhirnya melewati rintangan di tahap selanjutnya dari 99 kesengsaraan surgawi. Berhasil memasuki kondisi puncak 99 kesengsaraan surgawi. Ini sudah merupakan tahap terakhir sebelum transformasi akhir. Setelah puncak kesengsaraan surgawi 99, dia akan melampaui kesengsaraan ilahi, berubah menjadi darah dewa, membentuk tubuh dewa, dan menjadi dewa sejati. Selesaikan transformasi dari abadi menjadi dewa. Tentu saja seluruh proses ini tidak mudah. Bayangkan saja, Wu Yun membutuhkan waktu hampir 2 tahun dari tahap akhir kesengsaraan surgawi 99 hingga puncak kesengsaraan surgawi 99. Transformasi dari puncak menjadi dewa sejati secara alami akan lebih sulit. Dan waktu yang dibutuhkan juga akan lebih lama. Namun, ini berbicara tentang budidaya normal. Jika Anda menemukan suatu peluang, proses yang awalnya sulit dan panjang ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat, atau bahkan dalam sekejap.
Sambil berpikir, Wu Yun perlahan berdiri dari sarkofagus. Dia melihat ke depan dan kemudian ke 8 sarkofagus lain di sekitarnya. Namun, itu hanya di bawah tampilan ini. Ekspresi Wu Yun berubah total. Lagi pula, dia telah melihat pemandangan ini ratusan kali dalam hampir setahun terakhir. Mau bilang dia tahu segalanya, tapi dia pasti sangat familiar dengannya. Namun kini, pemandangan ini telah berubah total, sangat berbeda dari sebelumnya. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi 8 sarkofagus lainnya telah menghilang. Kecuali sarkofagus yang diinjaknya, 8 sarkofagus lainnya telah hilang sama sekali. Apa yang terjadi? Wu Yun berbisik kaget. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik menusuk pupil dan mencari 8 sarkofagus yang hilang. Namun, kemanapun dia memandang, tidak ada jejak. Tidak mungkin. Mungkinkah selama masa kultivasi saya, 9 sarkofagus telah dipisahkan? 8 sarkofagus lainnya telah pergi ke tempat yang berbeda. Ini mungkin satu-satunya yang dapat ditemukan Wu Yun. Dijelaskan. Lagi pula, terakhir kali dia memeriksa 8 sarkofagus lainnya adalah hampir sebulan yang lalu. Namun, tak lama kemudian, Wu Yun secara bertahap membalikkan dugaannya. Karena dia telah menemukan segala sesuatu di sekitarnya. Yang tampaknya berubah bukan hanya 8 sarkofagus yang hilang. Kelap-kelip bintang yang terlihat di sekitarku tampak berbeda dari sebelumnya. Dia tidak memperhatikan hal ini sampai dia menemukan 8 sarkofagus yang hilang. Namun kini jika dicermati, Anda masih bisa melihat dengan jelas perbedaannya. Perbedaannya adalah jumlah bintang yang ada di sekitarnya jelas lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Ini bukan lagi gugusan bintang yang padat, tapi hanya ada sedikit di sana-sini. Sekilas memang tidak terlihat banyak perbedaan. Namun jika dicermati lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa pemandangan bintang yang terlihat saat ini terasa seperti tiruan yang disengaja. Sengaja meniru bintang-bintang yang ada secara alami sebelumnya, namun peniruannya kurang baik. Apa yang terjadi? Mengapa segala sesuatu di sekitarku berubah? Setelah menemukan masalah ini, keraguan Wu Yun menjadi semakin serius. Bagaimana dengan sarkofagus di bawah kakiku ini? Dia memandang kakinya, lalu terbang dan melayang di udara. Setelah melihat sekeliling sarkofagus, tidak ada perubahan pada sarkofagus tersebut. Masih sama. Mungkinkah sarkofagus ini membawaku ke dalam suatu ilusi? Tetapi siapa yang dapat memiliki kekuatan sebesar itu untuk mencapai langit dan memasang susunan ilusi seperti itu di ruang kosmik ini? Hai, atau Wu mata Yun tetap tidak bergerak, menatap sarkofagus di depannya. Atau apakah formasi ilusi ini sebenarnya berasal dari sarkofagus itu sendiri? Memikirkannya, Wu Yun melangkah ke udara lagi, melayang ke udara, dan mendarat di sarkofagus. Tapi saat itulah dia mendarat di sarkofagus lagi. Ekspresi Wu Yun berubah lagi. Karena sarkofagusnya telah hilang. Ya, sarkofagus sebesar gunung inilah yang menghilang begitu saja. Dan itu menghilang begitu saja tepat di depan matanya. Ada kehampaan kegelapan di bawah kakiku. Yang lebih mengejutkan Wu Yun adalah dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di ruang sebelumnya. Kegelapan ini semakin lengkap, menjangkau seluruh penjuru di sekitarnya, bahkan tidak ada satu bintang pun yang hilang. Dia sepertinya telah memasuki dunia lain. Meski masih gelap dan masih ada perasaan tak terbatas, ini jelas bukan ruang kosmik tempat Wu Yun berada sebelumnya. Di mana ini? Dari mana saja aku? Wu Yun berbisik ngeri. Bahkan ada rasa berbulu di sekujur tubuh. Rambut berbulu ini bukan berasal dari rasa takut. Sebaliknya, ini berasal dari semacam kebingungan tentang dunia yang tidak diketahui. Tentu saja, rambut tetaplah rambut, dan begitu saja, secara alami tidak membuat Wu Yun takut sampai dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mulai menenangkan dirinya. Hubungi perubahan mendadak sebelumnya. Ia mulai berpikir dan menebak apakah tempatnya saat ini adalah dunia di dalam sarkofagus. Sambil berpikir, dia juga melangkah ke udara dan terbang menuju kegelapan tak dikenal di depan. Bab 2209 Menara Raksasa di Peti Mati. Di depan adalah kegelapan. Namun, setelah terbang ke depan beberapa saat, Wu Yun hampir dikejutkan lagi oleh pemandangan yang muncul di hadapannya. Di sana, sebuah menara tiba-tiba muncul.
Sebuah menara besar. Namun yang sebenarnya membuat Wu Yun hampir ternganga bukanlah karena dia melihat sebuah menara. Masalahnya terletak pada menara itu sendiri. Secara logika, Wu Yun tidak akan merasa familiar dengan menara di tempat seperti ini. Tapi Wu Yun merasa sangat familiar dengan pagoda besar yang muncul di depannya. Bahkan keakraban ini tidak berarti dia pernah melihatnya sebelumnya. Di tangannya, ada pagoda serupa yang diperkecil seukuran telapak tangan. Nama pagoda di tangannya adalah Pagoda Indah Bintang 9. Bahkan Wu Yun sendiri sedikit asing dengan menara Indah Bintang 9 ini. Sejak tiba di dunia peri, dia tidak pernah mengeluarkannya dan menggunakannya lagi. Saya masih menggunakannya ketika saya berada di benua hutan belantara. Ini adalah semi-artefak dengan kemampuan tambahan antara artefak dan non-artefak. Pada awalnya, Wu Yun bahkan memikirkan apakah dia bisa mengubah menara Indah Bintang 9 ini menjadi artefak nyata. Namun kemudian, saya tidak dapat menemukan jalan, dan saya tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal ini. Lambat laun, saya juga melupakannya. Setelah kedua seni bela diri tersebut dibangunkan kemudian, cara membunuh dan cara reinkarnasi, peran artefak menjadi semakin kecil. Tentu saja, Wu Yun sepenuhnya meninggalkan hal-hal ini. Bahkan dis bintang alam bela diri, yang merupakan artefak tersendiri, jarang digunakan. Terlebih lagi, menara Indah Bintang 9 merupakan semi-artefak yang belum terbentuk. Namun, setelah melihat menara raksasa di depannya, Wu Yun dengan cepat memikirkan menara Indah Bintang 9. Dan dia juga segera mengeluarkan menara Indah Bintang 9 dari cincin penyimpanan. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Wu Yun kembali terpana. Dia melihat menara Indah Bintang 9 di tangannya terbang langsung menuju menara raksasa di depannya tanpa kendali apapun. Dalam sekejap, menara Indah Bintang 9 bergabung menjadi menara raksasa dan menghilang. Pada awalnya, Wu Yun sedikit khawatir, berpikir bahwa menara Indah Bintang 9 ditelan oleh menara raksasa ini. Namun segera, dia menyadari bahwa kekhawatirannya tampaknya tidak diperlukan. Sebab, setelah menara Indah Bintang 9 dilahap, menara raksasa itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang. Di saat yang sama, sebuah lorong perlahan muncul di atas menara raksasa. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jalan menuju menara. Kemunculan bagian ini pasti terkait dengan hilangnya menara Indah Bintang 9. Namun, Wu Yun tidak terburu-buru untuk masuk. Lagi pula, itu tidak jelas dan detailnya tidak jelas, jadi lebih baik jangan bersikap impulsif. Berdiri di kejauhan, Wu Yun mulai memikirkan semua hal di benaknya. Dari asal mula menara Indah Bintang 9. Bagaimana dia mendapatkan menara Indah Bintang 9? Namun semua ini sepertinya tidak ada masalah. Akhirnya, Wu Yun memikirkan tempat di mana menara Indah Bintang 9 ditemukan, menara iblis 9 lantai. Sekarang kita memikirkan menara iblis 9 lantai, kita pasti akan memikirkan master yang menciptakan menara iblis 9 lantai, nenek moyang dari sekte penjinak binatang. Sekte penjinak binatang hanya dapat dianggap sebagai level terendah di benua hutan belantara, dan juga merupakan kekuatan jahat yang tidak mencolok. Namun, nenek moyang mereka jelas merupakan sosok yang terkenal. Hanya saja dia menjadi terkenal terlalu dini, dan seiring berjalannya waktu, dia dilupakan sebelum waktunya. Tapi dia jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Menara iblis 9 lantai dibangun olehnya setelah dia menjadi orang terkuat di benua wilderness. Dan kehebatannya terletak pada hal ini. Benua hutan belantara hanyalah dunia fana. Bahkan bukan negeri dongeng. Belum lagi alam para dewa. Oleh karena itu, di benua hutan belantara, tidak peduli seberapa kuat kultivasi Anda hanyalah manusia biasa. Tapi nenek moyang dari sekte penjinak binatang, seorang manusia, menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk secara paksa menciptakan senjata dewa di dunia fana. Meski merupakan artefak yang tidak bisa diambil, namun sudah pasti cukup untuk membuktikan bakat manusia super nenek moyang sekte penjinak binatang dalam menyempurnakan senjata dan kemampuannya mencapai langit. Belum lagi apakah Wuling Tian, dewa bela diri yang juga keluar dari benua hutan belantara, bisa dibandingkan dengan nenek moyang sekte penjinak binatang yang menjadi terkenal lebih awal darinya.
Tapi satu hal adalah dalam hal menyempurnakan senjata, Dewa Perang pasti jauh lebih rendah. Omong-omong, Wu Yun dan leluhur dari Sekte Penjinak Binatang memiliki hubungan yang cukup dekat. Ketika dia memasuki Menara Iblis 9 lantai, sisa jiwa yang ditinggalkan oleh leluhur Sekte Penguasa Binatang telah berjanji pada Wu Yun untuk memberinya Menara Iblis 9 lantai. Selama Wu Yun cukup kuat, dia bisa membawanya pergi kapan saja. Tentu saja, bahkan sekarang, Wu Yun tidak dapat mengambil Menara Iblis setinggi 9 lantai yang terhubung ke bumi. Adapun mengapa Wu Yun memikirkan hal ini? Itu karena ide yang mungkin tapi tidak mungkin tiba-tiba muncul di benak Wu Yun. Itu adalah, dia tiba-tiba mendapat firasat yang sangat kuat. Nenek moyang dari Sekte Penjinak Binatang mungkin telah melampauinya sejak lama, dia juga telah memasuki jalan kuno langit berbintang, dan berada di dunia bintang tertentu di jalan kuno langit berbintang ini. Dan 9 sarkofagus ini kemungkinan besar dibuat olehnya. Secara teoritis, ini sangat mungkin. Bagaimanapun, dengan metode pemurnian senjata pencapaian surga dari nenek moyang Sekte Penjinak Binatang, jika dia benar-benar mencapai langkah ini, dia pasti bisa melakukannya. Dengan kata lain, setidaknya 1 dari 9 sarkofagus ini ada hubungannya dengan itu. Sekarang, Wu Yun secara bertahap menyimpulkan bahwa dunia tempat dia berada saat ini seharusnya adalah dunia di dalam sarkofagus. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Tapi ini satu-satunya jawaban yang bisa dijelaskan. Demikian pula, sarkofagus yang dia masuki saat ini kemungkinan besar dibuat oleh leluhur dari Sekte Penjinak Binatang yang berpartisipasi dalam pemurnian dan pengecoran. Jika tidak, pagoda indah bintang 9 yang dia bawa dari benua hutan belantara memiliki hubungan yang mendalam dengan leluhur dari Sekte Penjinak Binatang. Bagaimana mungkin itu adalah kunci untuk membuka dunia di dalam peti mati dan menara raksasa. Lagi pula, tidak mungkin orang kuat di dunia lain mengetahui bahwa ada semi-artefak seperti Menara Indah Bintang 9. Namun, mundurlah selangkah. Bahkan jika sarkofagus ini benar-benar dibuat oleh nenek moyang dari Sekte Penjinak Binatang. Tetapi mengapa kunci untuk membuka menara raksasa di sarkofagus adalah Menara Indah Bintang 9? Apa yang terjadi dengan semua ini? Semakin Wu Yun memikirkannya, semakin dia merasakan sakit kepala yang hebat. Segala sesuatu tampaknya terhubung secara seri, tetapi tampaknya sama sekali tidak berhubungan satu sama lain. Bab 2210 Suara-suara yang familiar di dalam menara raksasa. Namun semakin sering hal ini terjadi, Wu Yun semakin penasaran. Menara raksasa di depan masih ada. Tak bergerak. Benda itu terhenti di ruang gelap gulita di depan. Pintu masuk yang dibuka oleh Menara Indah Bintang 9 juga masih berada di badan menara. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun masih belum bisa menahan rasa penasaran dan dorongan hatinya. Dengan lompatan, Wu Yun terbang menuju pintu masuk di atas menara. Saat masuk, Wu Yun tidak hanya penuh rasa ingin tahu, tapi juga sedikit khawatir. Dia khawatir sekali dia masuk, dia tidak akan pernah keluar lagi. Bagaimanapun, apakah itu sarkofagus atau menara raksasa ini? Itu semua adalah eksistensi yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya dan tidak bisa menilai apakah kemampuannya kuat atau lemah. Namun, jika dipikir-pikir lagi, dia tidak berada di ruang kosmik di jalan kuno di langit berbintang sekarang. Apakah saya tidak dapat menemukan jalan keluar dan tidak dapat keluar? Terlebih lagi, setelah dia menebak dan memikirkan nenek moyang dari Sekte Mastering Binatang, dia sebenarnya tidak lagi begitu takut dengan menara raksasa itu sendiri, atau sarkofagus itu sendiri. Meski semua ini hanya tebakan sepihaknya sendiri. Namun spekulasi ini tidak semuanya didasarkan pada imajinasi. Dengan kata lain, jika semuanya hanya berdasarkan imajinasi, Wu Yun tidak akan bisa memikirkan leluhur dari Sekte Penjinak Binatang yang belum pernah dia temui. Menara Indah Bintang 9 adalah bukti terbaiknya. Bahkan jika dia bukan nenek moyang dari Sekte Penjinak Binatang, sarkofagus dan menara raksasa ini pasti terkait dengan keberadaan transenden tertentu di benua hutan belantara. Jika itu masalahnya, lalu apa yang perlu ditakutkan? Omong-omong, ini memang rekan senegaranya. Sambil berpikir, sosok Wu Yun sudah sampai di depan pintu masuk menara raksasa.
tapi malah menonton dari jarak sedekat itu. Dia masih bisa melihat pemandangan gelap gulita di dalam pintu masuk. Tanpa dasar, sepertinya tidak ada apa-apa. Namun, itu membuat Wu Yun merasa ada segalanya di dalamnya. Wu Yun bahkan samar-samar merasakannya. Sepertinya ada perasaan menyeramkan di dalamnya. Tidak tahu, tidak yakin. Tapi dia sebenarnya bisa merasakannya secara samar-samar. Rasanya luar biasa. Tetapi karena perasaan yang sangat aneh inilah Wu Yun yang telah mengambil keputusan berhenti di sini. Masuk atau tidak, Wu Yun ragu-ragu lagi. Wu Yun, kamu akhirnya sampai di sini. Tiba-tiba, di telinga Wu Yun, suara rendah dan tua terdengar, tapi juga diisi dengan suara yang sangat kaya, kuat dan kuat. Suara ini membuat seluruh tubuh Wu Yun bergetar. Matanya tertuju pada ruang gelap di pintu masuk. Suara itu berasal dari dalam menara raksasa ini. Namun yang sebenarnya menakutkan bukanlah suara ini. Tapi orang yang berbicara sebenarnya mengenalnya. Padahal, dari nada bicaranya, pria itu sepertinya sudah tahu kalau dia akan datang, bahkan sudah lama menunggunya di sini. Tapi bukan itu intinya. Intinya, Wu Yun sebenarnya mendengar perasaan familiar dari suara ini. Mungkin, Wu Yun tidak berinteraksi secara mendalam dengan orang ini. Tapi aku pasti pernah mendengar suara ini. Dan reaksi pertama Wu Yun adalah, leluhur sekte penjinak binatang. Kalimat ini keluar dari mulut Wu Yun hampir seperti seruan. Meski dia sudah menebak identitas pemilik menara raksasa ini. Namun, saat aku mendengar suara ini, tebakanku berubah menjadi pasti dalam sekejap. Perasaan ini masih membuat Wu Yun terkejut. Dia menatap kosong ke menara gelap. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak memikirkan hal lain. Semua ketakutan sebelumnya dibuang begitu saja. Satu langkah, langsung masuk, dan pertama kali setelah memasuki menara raksasa, Wu Yun gemetar. Tidak buruk, tapi bagus. Meskipun sekelilingnya gelap, Wu Yun merasa bahwa di sekelilingnya, di menara raksasa ini, tampaknya ada kekuatan yang sangat agung, namun sangat lembut yang terus-menerus menyentuh tubuhnya. Ya, itu menyentuh. Tentu saja, ini bukanlah belayan yang jahat. Sebaliknya, dia sepertinya mencari-cari struktur otot dan tulang Wu Yun dan mengidentifikasi tipe tubuhnya. Dan Wu Yun langsung tenggelam dalam perasaan ini. Dia bisa saja menolak, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia tidak merasa kekuatan ini mempunyai niat buruk terhadapnya. Tapi sekali lagi, hal yang sama. Bahkan jika dia bisa melawan, itu tidak berarti Wu Yun cukup kuat untuk bersaing dengan kekuatan ini. Bahkan dikatakan bahwa kekuatan ini jelas merupakan kekuatan menakutkan yang tidak dapat disentuh oleh Wu Yun saat ini. Jangan bicara tentang alam ilahi. Kekuatan ini bahkan telah melampaui alam suci. Itu adalah eksistensi yang melampaui apa yang bisa dia lawan. Lambat laun, Wu Yun perlahan-lahan merasa terpisah dan bingung. Seluruh orang memasuki keadaan relatif hampa dan mengantuk. Tubuh suci abadi. Anak baik, ada sesuatu. Hah. Itu bukan tubuh suci abadi yang lengkap. Aneh, ada apa denganmu? Reinkarnasi hidup dan mati. Ya, sebenarnya ada seni bela diri kedua, cara membunuh. Dua seni bela diri hidup berdampingan. Menarik, memang sedikit menarik, dia layak menjadi yang terpilih. Adapun teknik dewa bela diri tertinggi. Bocah itu Wu Lingtian memang punya sesuatu, tapi dia masih sedikit kekurangannya. Saat dia menciptakan teknik ini, pengetahuannya hanya ada di alam Tuhan. Aku akan memberimu sesuatu yang lain. Secara kabur, Wu Yun sepertinya mendengar seseorang terus-menerus mengucapkan kata-kata aneh ini di telinganya. Tetapi pada saat ini, dia memasuki keadaan kebingungan, dan suasana hatinya sangat damai, dan tidak ada gejolak karena kata-kata ini yang pada awalnya akan mengejutkannya. Dan suara itu masih terus mengucapkan kata-kata serupa di telinganya.